saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau banyak tentara yang mati itu mati kenapa? Tidak mungkin kena sampar atau kena penyakit, tetapi pasti mati karena kalah perang. Perhatikan baik firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan kepada saudara sekalian. Mari sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar. Tolong kami supaya kami menggunakan selengkap senjata Allah, supaya kami tidak dikalahkan oleh kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Nabi Yehezkiel, Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 10. Ayatnya harus kita baca seluruhnya. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan berikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sudah aku bernubuat, kedengarlah suara suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedangkan aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Amin. Saudara pemirsa, sangat mengherankan bahwa Tuhan tidak menggunakan malaikat. Ia menggunakan seorang anak manusia namanya Yehezkiel. Itu yang Tuhan pakai untuk kemudian bernubuat. Bernubuat artinya menyampaikan tutur kata Allah, tujuan Allah kepada manusia. Dan hari ini kita belajar bersama-sama. Dikatakan itu tulang itu sangat kering. Maksudnya menjelaskan bahwa tulang itu tidak ada kemungkinan untuk hidup kembali. Saudara, dengar saya baik-baik. Tetapi bagi Allah, kata firman Tuhan dalam Lukas 1:37, bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Dan itu yang terjadi, saudara sekalian. Sungguh luar biasa. Sehingga kemudian sesudah Nabi Yehezkiel bernubuat, ingat, bernubuat juga harus sama dengan apa yang diucapkan Tuhan. Bernubuat harus sama dengan apa kata Alkitab. Kita tidak bisa bernubuat sendiri, kita tidak punya kuasa, tapi mulutnya Allah itulah yang menciptakan apa? Firman Allah itulah menciptakan langit dan bumi, menciptakan semua makhluk hidup dan manusia juga. Nah, karena itu kita sedang menyampaikan sesuatu dari mulutnya Allah, lidahnya Tuhan, kita sampaikan dan mujizat terjadi. So, lihat. Itu tulang yang kering itu menjadi hidup kembali, bernafas kembali. Suatu tentara yang sangat besar. Tadi Alkitab katakan bahwa mereka itu terbunuh mati. Terbunuh mati artinya apa? Kalah perang. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Boleh saudara catat, dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, di sana Tuhan beri kepada kita seluruh perlengkapan. Yang saya tertarik sekali itu helm, katanya. Ketopong itu helm keselamatan. Kalau begitu untuk apa? Menjaga supaya pikiran saudara sekalian, mindset saudara sekalian tidak bisa ditembus oleh kuasa iblis. Ya. Jangan mau berdialog dengan iblis seperti Hawa. Mari kita dilindungi dalam keselamatan, kepastian keselamatan dari Tuhan di kepala kita. Dari 6 senjata tadi, hanya satu senjata yang untuk melawan. Namanya pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Karena itu saudara pemirsa, lebih banyak lagi engkau menghafal firman Tuhan, sehingga engkau mampu menggunakan pedang roh itu untuk melawan kuasa iblis. Misalnya salah satu yang sangat penting, dalam Lukas pasal 10 ayat 17 dikatakan di sana, para murid mengatakan, setan-setan juga takluk kepada kami dalam namamu. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Karena itu harus lebih banyak lagi kita menggunakan nama Yesus untuk melawan kuasa iblis, supaya kita menjadi pemenang. Jangan kita menjadi pecundang. Oleh karena itu pada hari ini saya mengajak kita semua gunakan firman Tuhan. Berdoa untuk orang sakit, gunakan firman Tuhan.
gunakan untuk orang yang bermasalah rumah tangganya, gunakan janji firman Tuhan. Untuk orang yang bermasalah dalam hal keuangan, gunakan janji firman Tuhan. Maka Tuhan akan, kalau sudah bernubuat berdasarkan firman Tuhan, Tuhan ada di sana dan Tuhan membuat apa yang sudah ucapkan tadi berhasil. Dan dalam hal ini, kalau engkau bernubuat supaya orang bertobat, kembali kepada Tuhan, tinggalkan hidup yang lama seperti ayat firman Tuhan ini, maka Tuhan akan menghidupkan mereka kembali dan membuat mereka menjadi tentara yang besar yang mampu mengalahkan musuh karena mereka sudah dibangkitkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa Engkau menolong sehingga semua pemirsa yang menyaksikan program ini benar-benar diberkati oleh Tuhan dan menjadi pemenang, dan tidak ada seorang pun yang membiarkan diri kalah oleh kuasa kegelapan dan dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.